Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar anak-anak hari ini di rumah? Masih sehat semua ya? Semoga anak-anak beserta keluarga di rumah tetap dalam keadaan sehat walafiat, sehingga anak-anak masih bisa mengikuti pelajaran seperti hari-hari biasanya. Anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, mari kita sama-sama membaca doa mau belajar. Semoga ilmu yang anak-anak pelajari pada pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, kita akan melanjutkan materi minggu kemarin yang sudah diterangkan oleh Bu Guru. Materi kita yaitu tetap tentang sholat kewajibanku. Pada minggu yang kemarin sudah diterangkan Bu Guru bagaimana cara orang melaksanakan sholat, cara sholat dengan duduk, cara sholat dengan tidur. Nah, semuanya kemarin sudah dijelaskan. Itu menunjukkan bahwa kewajiban sholat adalah kewajiban yang tidak bisa kita tinggalkan sampai nyawa keluar dari tubuh kita. Jadi selama kita masih hidup, maka selama itu pula kewajiban sholat tetap harus dilaksanakan. Ya. Kita akan melanjutkan yang kemarin, yaitu tentang sholat itu tadi. Sholat kenapa kok tetap kita laksanakan meskipun kita dalam keadaan sakit sampai harus dengan tidur? Karena apa? Karena sholat fardu itu hukumnya wajib. Dan sesuatu yang wajib jika ditinggalkan maka kita berdosa. Ya anak-anak ya. Kemudian sholat fardu itu sholat apa saja? Sholat fardu yaitu ada 5, yaitu sholat isya, subuh, zuhur, asar, dan maghrib. Pasti anak-anak ini sudah tahu semua karena sudah dilaksanakan setiap hari. Mudah-mudahan anak-anak kelas 3 ini sholatnya dalam 1 hari 1 malam mudah-mudahan sudah lengkap 5 kali. Ya. Sholat isya berapa rakaat? Ya, sholat isya 4 rakaat. Kemudian sholat subuh 2 rakaat. Sholat zuhur 4 rakaat, asar juga 4 rakaat, maghrib 3 rakaat. Ya, anak-anak ya. Kemudian apa sih hikmah dari kita melaksanakan sholat? Yaitu hikmah yang pertama yaitu selalu mengingat Allah. Kenapa kok dinamakan selalu mengingat Allah? Anak-anak harus sadar bahwa ketika anak-anak sholat, itu bacaan di dalam sholat itu seperti sampean berbicara kepada Allah. Ya, makanya anak-anak ketika kalian sholat itu anak-anak itu berbicara kepada Allah. Makanya ketika sholat jangan sampai sambil bermain, karena kalian itu bicara sama Allah. Ya. Coba sekarang kembali ke diri sendiri. Seandainya anak-anak berbicara kepada temannya, kemudian tidak begitu, temannya tadi tidak begitu memperhatikan, ditinggal bermain atau bergurau sama temannya, apa anak-anak tidak marah? Nah, ketika sholat itu anak-anak bicara sama Allah, maka kita harus bicaranya yang baik, sikapnya pun harus baik. Paham ya anak-anak ya?
Maka anak-anak ketika kalau sholat jangan sampai sambil bergurau. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah. Iya, karena dengan sholat itulah kita semakin dekat kepada Allah. Orang yang tidak pernah sholat, maka dia tidak pernah dekat kepada Allah. Karena dekatnya kita dengan Allah yaitu ketika kita sholat. Karena kita langsung berbicara kepada Allah. Siapa yang tidak pernah berbicara kepada Allah, maka dia juga akan jauh dari Allah. Yang ketiga, disiplin waktu. Loh, kenapa kok sholat kok bisa disiplin waktu? Iya, karena sholat itu ada waktunya. Kapan waktu sholat duhur, kapan waktu sholat asar. Makanya ketika anak-anak sholat duhur kemudian dilaksanakan ketika pas waktunya sholat asar, itu namanya anak-anak tidak disiplin waktu. Lah, dengan adanya sholat itu tadi, kita menjadi disiplin waktu, tahu kapan waktu sholat duhur, kapan sholat maghrib, kapan sholat subuh. Makanya hikmah dari sholat membuat kita disiplin waktu. Kemudian yang keempat, hidup bersih. Loh, kenapa hikmah dari sholat kok bisa hidup bersih? Iya, karena setiap akan sholat, anak-anak pasti tahu, pasti wudhu dulu. Malah kalau habis bermain kotor-kotor pasti mandi dulu. Ya, makanya dinamakan hidup bersih. Pasti kita habis bermain badannya kotor semua, ketika mau sholat pasti mandi. Habis mandi pasti ganti baju yang bersih. Makanya dinamakan hidup bersih. Kemudian wudhu lagi dulu. Di samping harus bersih badan, bersih pakaian, juga bersih tempat sholatnya. Tempat sholat yang mau kita gunakan sholat pasti dibersihkan dulu. Harus bersih dan harus suci. Tidak hanya bersih saja, kalau tidak suci pun tidak boleh digunakan ketika sholat. Makanya hikmah dari sholat diantaranya itu hidup menjadi bersih. Kemudian hidup menjadi tertib. Yang kelima, iya tertib. Karena sholat itu ada aturannya. Mulai diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Itu harus dijalankan dengan urut, dengan tertib. Ya. Kemudian bersikap rendah hati. Ya. Hikmah dari sholat itu kita nanti bisa menjadikan diri kita menjadi rendah hati, tidak akan sombong. Ingat anak-anak, dalam sholat ada itu kegiatan yang namanya sujud. Kepala yang biasanya letaknya di atas, ketika sholat kita letakkan di bawah, yang paling bawah yaitu di sajadah itu di atas tanah. Ini menunjukkan bahwa hikmah dari sholat itu membuat kita rendah hati. Dan ketika dalam keadaan sholat, gak ada orang sholat sambil begini, gak ada. Pasti sambil menunduk atau menghadap lurus. Itu menunjukkan bahwa kita harus rendah hati. Dalam sholat kita bisa membuat kita menjadi rendah hati. Kemudian yang ketujuh yaitu hidupnya damai, hatinya tenang. Setiap kita melaksanakan sholat, pasti hidup kita akan terasa damai dan hati ini merasa tenang. Coba anak-anak kalau pernah meninggalkan sholat sekali saja, pasti hatinya ini gelisah. Waduh, aku kok belum sholat ya. Waduh, tadi aku kok tidak sholat ya. Nah, seperti itu. Tapi kalau sudah melaksanakan sholat itu sudah kita laksanakan, maka kita akan damai. Hati ini jadi tenang. Ya anak-anak ya. Kemudian yang nomor 9 yaitu membina kebersamaan. Kenapa dinamakan membina kebersamaan? Anak-anak tahu kalau melaksanakan sholat, misalnya jamaah sholat di rumah, pasti berjamaah sama ayah, ibu, adik, kakak. Lah, disitulah bisa membina kebersamaan kita sama-sama sholat berjamaah. Misalnya jamaahnya di musola atau di masjid, itu membina kebersamaan. Di sana kita akan ketemu banyak orang, kumpul dengan banyak orang, nanti bisa bersama, saling menyapa, saling memberi senyum. Nah, itu bisa jadi hikmah dari sholat. Di antaranya itu membina kebersamaan. Kemudian yang terakhir apa yaitu memelihara diri dari perbuatan dosa. Anak-anak,
Perlu anak-anak ketahui bahwa sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Coba anak-anak, kalau anak-anak itu rajin sholat, maka anak-anak itu akan terhindar dari perbuatan dosa. Mau gini ingat, oh iya ya. Nah, karena anak-anak kalau kita dapat melaksanakan sholat itu benar-benar dengan bagus, sesuai dengan tuntunan Allah, sesuai dengan apa yang ada di dalam tuntunan sholat itu, maka dengan sendirinya akan membuat diri kita ini terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi menahan diri, memelihara diri kita dari perbuatan dosa. Itu adalah hikmah dari perbuatan atau dari sholat. Jadi anak-anak, mari kita melaksanakan sholat secara rutin sebanyak 5 kali sehari semalam. Itu harus kita laksanakan mulai dari kecil. Kita terbiasa sholat. Kalau anak-anak mulai dari kecil sudah terbiasa melaksanakan sholat, maka anak-anak akan sampai besar pun akan terbiasa melaksanakan sholat. Dan hati ini tidak akan tenang kalau belum melaksanakan sholat. Jadi anak-anak, tolong mulai sekarang, ayo anak-anak sama Bu Guru mulai menanamkan dalam diri kita, berjanji pada diri kita jangan sampai meninggalkan sholat. Anak-anak, kiranya hanya sampai di sini materi tentang sholat kewajibanku. Minggu depan sudah kita akan adakan evaluasi atau latihan. Tugas anak-anak hari ini yaitu silakan dihafalkan niat sholat mulai dari sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Silakan direkam, kirim ke Bu Ulfiyah kalau sudah hafal. Tidak harus hari ini, tetapi kalau sudah hafal silakan direkam dan dikirim ke Bu Guru. Direkam saja, tidak usah pakai video. Direkam saja nggak apa-apa. Oke anak-anak, sampai di sini pelajaran pada pagi hari ini. Mari kita tutup pelajaran pagi ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.